Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Fikih Muyassar atau Fikih Sederhana yang ditulis oleh sejumlah para ulama. Kali ini kita masuk kepada bab yang baru di bawah kitab Al-Hudud, yaitu bab keempat, fi haddi al-khamar, hukum had bagi peminum khamar. Bagi antum dan antuna yang mengikuti pelajaran ini melalui kitab terjemahan, silakan buka halaman 589 dan seterusnya. Ya, pada bab keempat ini, seperti biasa pada setiap babnya penulis membawakan masalah-masalah atau bagian-bagian. Akan kita baca daripada masalah yang pertama, di mana penulis rahimahumullah mengatakan di sini, al-mas'alatul ula ta'rifu al-khamar wa hukmuhu wa hikmatu tahrimihi. Bagian atau masalah yang pertama, ada 3 poin di sini yang akan diulas oleh penulis. Yang pertama adalah definisi daripada al-khamar, dan yang kedua hukum meminumnya, dan yang ketiga adalah hikmah dari pensyariatan pengharaman khamar. Hikmah dari pengharaman khamar. Kita ulangi, yang pertama adalah definisi al-khamar atau pengertian daripada kata al-khamar, dan yang kedua adalah hukumnya, serta yang ketiga hikmah dari pengharaman khamar. Baik, kita mulai daripada poin yang pertama, yakni ta'rifu al-khamar, definisi dari kata al-khamar. Kata penulis di sini, al-khamru lughatan, kata al-khamar dalam bahasa Arab adalah kullu ma khamara al-aql, ay ghattahu min ayyi madatin kana. Khamar adalah sebuah kata yang maknanya secara bahasa setiap sesuatu yang menutupi akal. Ya, setiap sesuatu yang menutupi akal. Ai ghattahu min ayyi madatin kana. Yakni unsur yang menutupi akal min ayyi madatin kana, apapun materi atau bahan dari unsur tersebut. Kalau dia menutupi akal alias menghilangkan akal, maka dia disebut sebagai khamar secara bahasa Arab. Iya, karena memang khamar itu menutupi akal manusia, baik 100% tertutupi atau kurang dari itu. Ya. Dinamakan al-khamru khamran, dinamakan khamar itu atau minuman keras itu sebagai khamar karena dia memang menutup dan menyelimuti akal, sehingga bisa tertutup akal tersebut 100% atau kurang dari itu sesuai dengan kadar kuat atau lemahnya mabuk seseorang peminum khamar. Ya, nah, ini secara bahasa. Kemudian wasyar'an, kata penulis rahimahumullah di sini, yakni kullu ma askar sawa'un kana asiran
au naqiyan au naqi'an, maksudnya ya, sawa'un kana asiran au naqi'an minal 'inabi au ghairihi au matbukhan au ghaira matbukhin. Adapun kata al-khamru secara syariat yaitu setiap sesuatu yang memabukkan, baik itu berupa asiran, perasan buah atau jus, ya, au naqi'an, atau berupa rendaman dari anggur atau selainnya, ya, anggur yang direndam dalam air atau selain daripada anggur, yang mungkin lebih dimengerti oleh orang sekarang air infus, ya, au matbukhan au ghaira matbukhin, atau dalam keadaan dimasak ataupun tidak dimasak, ya. Ini definisi khamar secara syariat. Mari kita garis bawahi ucapan penulis kullu ma askar, setiap sesuatu yang memabukkan. Nah, ini perlu dikasih catatan. Karena setelah itu penulis mengatakan baik sesuatu yang memabukkan itu berupa asiran au naqi'an minal 'inabi au ghairihi, baik dia berupa perasan buah atau jus dari buah maupun rendaman air buah, atau yang dibahasakan air infus tadi, ya, dari buah anggur kah atau selainnya, maka ini masih berputar atau memberikan makna khamar dengan sesuatu yang cair, ya. Padahal tadi dikatakan di depan setiap semua yang memabukkan. Cuma di sini penulis memberikan seakan-akan membatasi, wallahu ta'ala alam, bahwa yang memabukkan itu berupa cairan. Maka perlu kita lihat penjelasan dari para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang telah memberikan keterangan bahwa semua yang memabukkan itu masuk kategori khamar, baik itu yang diminum ataupun tidak, ya, karena tidak disyaratkan khamar itu adalah sesuatu yang cair yang diminum, akan tetapi bisa selain daripada itu, ya. Maksud daripada selain daripada itu yakni bukan benda cair. Karena memang ilahnya seperti yang disebutkan tadi, segala sesuatu yang memabukkan, ilahnya adalah memabukkan. Jadi kalau benda itu non cair tapi memabukkan, maka masuk kategori khamar. Nah, pemahaman itu akan semakin dapat kita tajamkan ketika kita nanti sampai kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar adalah hukumnya haram. Nah, di sini kata para ulama, pada saat Nabi SAW memberikan definisi setiap yang memabukkan itu khamar, ini sebenarnya definisi daripada khamar. Yang memabukkan itu tidak mesti benda cair, tetapi bisa juga benda yang tidak cair seperti tepung, ya. Oleh karena itu al-mukhaddirat, narkoba,
termasuk yang memabukkan. Dihukumi seperti hukum khamar karena dia memabukkan. Dan di antara jenis narkoba wallahu taala alam ada yang tidak cair seperti serbuk, seperti tepung dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini definisi daripada khamar secara syariat. Kemudian yang berikutnya wasukru. Huwa ikhtilatu al-aql wal muskiru huwa syarabu alladhi ja'ala sahibahu sakran. Was-sakranu khilafu as-sahih. Was-sakranu khilafu as-sahih. Adapun kata as-sukru atau mabuk, yakni huwa ikhtilatul aql, karena kacaunya akal, itu mabuk. Wal muskir, adapun sesuatu yang memabukkan, baik itu minuman ataupun yang lainnya ya, tetapi di sini di makna yang dibawakan oleh penulis, wal muskir huwa syarab, yang memabukkan itu ya adalah minuman yang membuat peminumnya menjadi mabuk. Maka seperti makna yang disebutkan tadi, sesuatu yang memabukkan itu bisa saja berbentuk cair ataupun tidak. Ya. Wasakranu khilafus sahih. Adapun orang yang mabuk itu tentunya khilafus sahih. Dia lawan dari kata orang yang sadar. Ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yakni hukmuhu, hukum khamar. Kata penulis di sini hukmu al-khamr at-tahrim. Ini perlu kita garis bawahi. Ya. Hukum khamar adalah haram. Ya. Wa kadza sairu al-muskirat. Demikian juga semua yang memabukkan. Ya. Yakni maksudnya semua yang memabukkan masuk di dalamnya apa saja yang dihukumi seperti khamar. Contohnya tadi narkoba. Ya, itu adalah benda-benda yang memabukkan. Kata penulis, fakullu muskirin khamrun. Maka semua yang memabukkan itu adalah khamar. Fala yajuzu syurbu al-khamr. Sawa'un kana qalilan au kathiran. Maka tidak boleh meminum khamar, maka tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Ya. Sawa'un kana qalilan au kathira. Baik itu secuil sedikit, apalagi banyak atau banyak, ya. Wa syurbuhu kabiratun minal kabair. Meminum khamar, memakai narkoba adalah dosa besar. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Wal khamru muharramatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Khamar itu dinyatakan haram oleh kitabullah dan sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama. Ini juga perlu untuk kita garis bawahi. Ya, selain efek daripada khamar itu sangat-sangat buruk, ternyata Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama menyatakan keharamannya. Kita baca dari pertama, yakni bil kitabi, apa yang diterangkan oleh kitabullah tabaraka wa ta'ala tentang khamar dalam Al-Quran. Di sini penulis membawakan surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali asyaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru, minuman keras atau khamar, dan judi, kemudian al-ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, ya, dia adalah perbuatan keji. Semua itu tadi, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah dan seterusnya, adalah rijsun min amali asyaitan. Garis bawahi kata rijsun min amali asyaitan ini. Apa artinya? Itu semua adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian yang demikian itu. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Fal amru bil ijtinabi dalilun ala tahrim. Kata penulis di sini, perintah untuk menjauhkan diri dari semua poin di atas tadi, khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, diperintahkan untuk dijauhi. Itu adalah petunjuk bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita cermati baik-baik pada firman Allah Jalla wa Ala, fajtanibuhu. Selain kata penulis tadi ini adalah menunjukkan keharaman semua hal tadi, ya, jangankan melakukannya, untuk dekat kepadanya saja tidak boleh. Fajtanibuh. Sering sekali kita melihat keterangan para ulama dan mendengarnya ketika mereka, para ulama rahimahumullah, menjelaskan bahwa larangan mendekati jauh lebih menyeluruh ketimbang larangan melakukan. Ya, karena mendekati saja terlarang, apalagi melakukannya. Nah, ini juga perlu untuk kita pahami dengan baik. Kemudian dari hadis Nabi SAW di sini dinukilkan atau dibawakan oleh penulis dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW qala kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka ia adalah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Setiap minuman yang memabukkan maka ia adalah haram. Kemudian pada hadis Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu secara marfu', Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Ini yang dijelaskan di atas tadi. Ya, dan setiap khamar adalah haram. Garis bawahi kata kullu muskirin, setiap yang memabukkan, maka dia dinyatakan sebagai khamar, dan setiap khamar dinyatakan haram hukumnya. Masuk kata para ulama, ya, yang berbentuk minuman, sesuatu yang memabukkan tadi, setiap yang memabukkan adalah khamar, baik dia minuman, mat'uman, baik dia berupa minuman benda cair atau sesuatu yang berbentuk makanan, benda padat, ya, seperti narkoba, maka ini masuk kategori khamar yang hukumnya adalah haram. Ya. Kenapa? Karena ada ilahnya di sana. Ilah khamar adalah memabukkan. Sama narkoba juga ilahnya adalah memabukkan. Oleh karena ilahnya sama, maka hukumnya juga sama. Sama-sama haram. Ya. Nah,
Berikutnya, al-hikmatu fi tahrimil khamar. Hikmah diharamkannya khamar. Ya. Laqad an'amallahu 'alal insani bini'amin katsirah. Penulis di sini mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia ini nikmat yang sangat banyak dan beragam. Minha ni'matul aql. Dari sekian banyak nikmat yang beragam tersebut, ada nikmat akal. Allati mayyazahu biha an sairil makhluqat. Ini perlu kita garis bawahi. Dengan akal itu, Allah Jalla wa'ala memuliakan, memisahkan, ya, memuliakan manusia dari makhluk lainnya. Karena kita sama-sama ketahui di bumi ini ada makhluk lain seperti binatang, ya. Akal itulah yang membedakan seorang manusia dengan binatang tersebut. Walamma kanat al-muskirat min sya'niha an tafqidal insanu ni'matal aql. Ketika semua yang memabukkan itu berujung kepada membuat seorang manusia kehilangan nikmat akalnya. Baik tadi seperti yang dikatakan, akalnya hilang sempurna 100% atau berkurang fungsinya. Ya. Maka akan timbul watathirus syahna wal baghdha bainal mu'minin. Kalau sudah mabuk, hilang akal, maka akan muncullah asyahna, kebencian, ya, di antara kaum mukminin. Akan timbul permusuhan dan kebencian di antara kaum mukminin. Wa tasuddu 'anis salati wa 'an dzikrillah. Maka khamar itu dia memabukkan, mabuk itu akan membuat seorang hamba berpaling dari menunaikan salat dan berpaling dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Harramaha syari'u. Maka syariat pun mengharamkan khamar tersebut. Fal khamru khataruha azimun wa syarruha jasimun. Tandas penulis di sini, khamar itu bahayanya amat besar dan keburukannya juga amat besar. Fahiyya matiyatus syaitan allati yarkabuha lil idrari bil muslimin. Khamar itu adalah kendaraannya syaitan yang dia gunakan untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini perlu kita garis bawahi. Sekali lagi, kata penulis, fa hiya matiyatus syaitani allati yarkabuha lil idrari bil muslimin. Khamar itu merupakan kendaraan syaitan yang dia tunggangi untuk memberikan kemudaratan lil idrar, untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah." Al-Maidah ayat 91. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, yang artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi.
dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan menunaikan sholat. Ya. Apa yang disebutkan dalam ayat ini contoh-contoh dari kemudaratan yang timbul dari meminum khamar. Dan Nabi SAW juga mewanti-wanti, bahkan menabalkan, menyematkan dan mengesahkan khamar itu sebagai induk semua keburukan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahul jami', Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah oleh kalian khamar, karena sesungguhnya dia adalah ummul khaba'ith, induk keburukan-keburukan. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi. Betapa banyak kriminal-kriminal, sampai kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang itu bermula dari khamar. Ya. Dan masih banyak sekali yang kita tidak bisa menutup mata, ya. Apalagi di zaman sekarang, khamar merebak hampir menyentuh pelosok-pelosok negeri. Demikian juga banyaknya pengguna-pengguna narkotika, narkoba. Ya. Maka semakin banyak beredar khamar dan narkoba, semakin merusak, semakin jelas kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Betapa tidak, karena Nabi SAW telah mengesahkan, menyebutkan, menyatakan itu adalah sebagai ummul khaba'ith. Khamar, narkoba sebagai ummul khaba'ith. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahul jami', Nabi SAW mengatakan, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair, man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatih. Khamar itu adalah induknya kekejian-kekejian. Subhanallah. Ya. Dan dosa besar. Siapa yang meminumnya, maka dia akan waqa'a ala ummihi. Waqa'a ala ummihi, dia akan berpotensi untuk menzinahi ibunya dan bibinya dari jalur ayah, dari jalur ibu, ya, atau bibi dari jalur ayah. Karena akalnya sudah tertutup, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini mengertilah kita dahsyatnya khamar ini, dahsyatnya dan kejinya khamar serta narkotika, narkoba. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutnya sebagai ummul khaba'ith, atau dalam redaksi lain ummul fawahish. Induk loh. Bukan dosa biasa. Tapi dia dosa besar. Dinyatakan sebagai induk segala keburukan. Dari khamar, seorang memakainya, meminumnya, lalu dia mabuk, dia bisa melakukan semua keburukan. Memperkosa, iya.
membunuh juga mungkin, mencuri, dan seterusnya. Karena akalnya sudah hilang. Fungsinya sudah sangat jauh berkurang. Ya, maka kembali kepada hikmah dari pengharaman khamar tadi, yakni disebutkan oleh penulis dengan akal. Manusia itu dibedakan dari segala makhluk lainnya, termasuk dari binatang. Dengan akal itu, ketika akal itu tidak difungsikan alias dihilangkan, maka manusia itu bisa jauh lebih buruk ketimbang binatang. Ya. Yang dia bisa lebih ganas daripada binatang. Nah, ini makanya salah satu daripada ad-daruriyat al-khams, sesuatu yang sangat pokok sekali dan prinsipil dalam syariat Islam adalah hifdzu al-aql. Syariat ini datang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla salah satunya untuk menjaga akal manusia. Maka diharamkanlah khamar. Nanti kita akan sampai kepada hukum had bagi peminum khamar. Itu semua dalam rangka apa? Hifdzul aqal. Untuk menjaga akal. Ya. Kalau akal terjaga, maka beribadah kepada Allah akan terarah maksimal. Kehidupan masyarakat akan tertata dan tertata dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan di sana dan di sini. Akan terjadi al-khaba'ith, keburukan-keburukan di sana dan di sini. Al-fawahish, kekejian di sana dan di sini. Ya. Oleh karenanya, ya, kita perlu sadarkan masyarakat kita ya akan bahaya daripada khamar dan narkoba. Serta semua yang memabukkan, yang menghilangkan akal atau menghilangkan dan mengurangi fungsi daripada akal. Yang mana akal itu, kata penulis tadi di sini, merupakan anugerah terbesar dari Allah Azza wa Jalla. Dengannya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Semoga bermanfaat. Bi'idznillah jalla wa'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada hukum had peminum khamar dan juga terkait masalah al-mukhaddirat, narkoba. Ya, adapun hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.